الفاتحة للقبول وتمام كل سوء ومعمول وصلاح شأن ظاهر وباطنا في الدين والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير ولأحبابنا ولوالدينا المشرفين في الدين والعافية والعافية وعلانية أن الله ينال قلوبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق السيد ولا جعلنا ولكنة صالحة والسلامة والصحة والعافية والبركة والمغفرة وإلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah amma ba'du. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullah wa dama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi bi wa bikum fid dharaini amin. Annahu qala wa taqdimul yumna 'ala al-yusra wa at-taharatu salasan wal muwalatu, dan mendahulukan yang kanan atas yang kiri, wa taharatu salasan dan bersuci 3 kali, wal mualatu dan berturut-turut. Nah, ini termasuk sunnah wudu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tawadda'tum fabda'u bimayaminikum, rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tawadda'tum fabda'u bimayaminikum, apabila kalian berwudu maka mulailah dengan yang kanan-kanan kamu. Nah, ini hadis riwayat Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Nah, ini sunnah ya. Jadi kalau kita berwudu kemudian kita melihat ada orang yang berwudu, kiri dulu yang dibasuh. Nah, itu kalau memang dia tidak tahu, boleh kita kasih tahu bahwa mendahulukan yang kanan itu sunnah. Kalau sunnah itu berarti ada pahalanya gitu. Karena sunnah pengertiannya kan apabila dikerjakan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan tidak berdosa. Bukan tidak apa-apa, tapi tidak berdosa. Sebab kalau kita katakan sunnah itu dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan nggak apa-apa, itu meremehkan ya. Sedangkan kita tidak tahu amal kita yang mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dari hal yang kecil ya, termasuk hal-hal yang sunnah. Dan sunnah ini berat. Jadi lebih berat sunnah daripada yang fardu. Ya, kita gampang aja contohnya.
puasa yang fardu sama sunnah beratan mana? Beratan sunnah pasti. Ya. Kalau fardu mah Ramadan puasa semua, banyakkan temennya. Coba puasa Senin Kemis kalau nggak biasa, berat pasti. Kemarin dah waktu Idul Adha, sebelum Idul Adha puasa Arafah, 1 hari aja tuh, ya nggak pakai tarawih, ada Arafahnya aja, tanggal 9 Zulhijjah, lupa itu. Ya pagi-pagi minum aja lagi, ya, berat. Padahal pahalanya berapa? Sama dengan menghapus dosa 2 tahun kan? Hadis riwayat Imam Nasai, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Sedangkan besok nih Asyura, ya sedikit lagi masuk Muharram, itu puasa sunnah 10 Muharram, itu menghapus 1 tahun dosa. Nah, cuman jangan mikir wah berarti dosa saya habis semua. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya kebaikan kita bertambah, ya dosanya berkurang. Jadi dosa yang udah ada mah tetap itu, ya. Kapan hilangnya? Nanti kalau yang berhisab hari kiamat dikumpulin semua, baru dah tuh. Kalau yang dimakfu, ya kebaikannya lebih banyak daripada dosanya, dimakfu namanya, diampuni, nah baru dah jelonong ke surga gitu. Tapi kalau yang kagak imbang, beratan dosanya, nah itu yang mampir dulu gitu. Ya jadi jangan ngebayangin saya udah puasa Ramadan, sholat tahajud, habis dosanya. Enggak habis, tetap ada dosanya. Namanya Lauhil Mahfuz, dosa kita disimpan semua. Jadi sunnah-sunnah ini kalau kita laksanakan, ya siapa tahu dari sunnah itulah, ya ibadah kita diterima. Mungkin wudhu kita kalau misalnya hanya fardunya saja, ya apalagi kurang sempurna, lah bagaimana mau diterima? Makanya dikasih sunnah-sunnahnya. Di antaranya mendahulukan yang bagian kanan. Itu. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu at-tayammuna fi tana'ulihi wa tarajjulihi, ya wa tuhurihi fi sya'nihi kullihi, wa makna tarajjuli at-tasrihu. Kata Aisyah radhiyallahu an, ya ini namanya hadis fi'li, ya hadis ada qauli, ada fi'li, ada takriri. Jadi yang berkata bukan Nabi, ya yang berkata siapa? Aisyah, tapi Nabi ngerjain gitu, ya namanya qauli, hadis qauli. Jadi 3. Jadi kalau mau melihat hadis itu tiga macam. Nah, jangan hanya qauli saja, ntar jadi bid'ah semua kalau qauli saja. Ada yang fi'li, ada takriri gitu. Itu penjelasannya nanti di hadis, ya. Ini kata Aisyah adalah bahwasanya Rasulullah SAW, ya, yuhibbut tayammuna fi tana'ulihi wa tarajjulihi, suka mengkanan-kanankan atau mendahulukan yang kanan, fi tana'ulihi dalam memakai sendalnya, wa tarajjulihi dan melepasnya. Pakai sendal kanan, melepasnya juga kanan. Pernah kita perhatiin begitu? Agak ya. Masuk masjid aja nggak perhatiin. Padahal masuk masjid kanan dulu, keluar kiri. Ini mah jelonong aja dah, mau kiri kanan kita nggak tahu dah. Doanya aja kita nggak baca. Ya Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kadang lupa itu. Ya kalau udah kebiasaan biasanya udah di sini, nggak pakai mulut. Begitu melihat pintu masjid udah ke sini.
Tapi kalau masih pakai mulut sering lupa. Ya. Udah masuk baru inget, iya ya. Apalagi keluarnya, yang udah buru-buru. Ya. Allahumma inni as'aluka min fadlikal azim. Ya. Gampang soalnya. Nah, itu Nabi kalau pakai sendal, mau lepas sendal, sebelah kanan dulu. Wa tuhurihi, dan bersucinya. Fi sya'nihi kulli, semua dalam semua keadaannya. Wa makna tarajjuli at-tasrihu. Tarajjul itu artinya melepas. Jadi pakai sendal dan melepas sendal ke kanan. Yabda'u bisyiqqil aymani fit tuhuri. Ia mulai dengan sisi kanan dalam bersuci. Ya. Wa yabda'u bil yadil yumna war rijlil yumna fil wudu'i. Dan mulai dengan tangan kanan dan kaki kanan fil wudu'i, pada wudu. Wa bisyiqqil aymani fil ghusli, dan sebelah kanan, sisi kanan pada mandi. Jadi semua bersuci itu Nabi mulai dari yang kanan. Kalau wudu tangan kanan dulu, baru kiri, kaki kanan, kaki kiri. Dan kalau mandi sebelah kanan dulu. Nah, ini kalau diperhatikan ya, jadi jangan pala dulu. Kalau mandi junub itu bagusnya sini dulu. Kalau pakai gayung, kalau pakai shower bisa juga. Ya. Ini namanya kan teori kanan dulu baru kiri. Ke shower juga bisa, kanan dulu, ya, terus baru kiri. Jadi caranya mandi junub supaya nggak sakit, nggak kaget badan itu begitu. Pala ntar dulu, dari bawah dulu. Makanya disunahkan wudu kan, sunahkan wudu sunah sebelum mandi wajib. Nah, supaya apa itu? Otot-ototnya nggak kaget. Ya. Cuci kaki, cuci tangan, nah terus baru gini, bawah kiri. Jadi kalau hawa panas itu ke atas nanti. Kalau kita tuang ke atas dulu, hawa panas ke dalam, nggak enak. Ya, coba dah, habis panas, berendam di air, berenang, kepala basahin, puyeng. Tapi kalau kita dikit-dikit panasnya kita dorong ke atas, ya, dan baru disiram. Ya, itu begitu Nabi. Wa ammal uzunani wal khaddani fayatuhirani ma'an. Adapun dua telinga dan dua pipi disucikan bersama. Nah, ini enggak sebelah-sebelah. Ada orang enggak sebelah-sebelah. Jadi yang dilakukan Nabi apa? Kalau untuk telinga sama pipi ya bareng, enggak sebelah-sebelah, itu gini-gini. Ya. Jadi ngambil apa? Ngambil air. Nah, satu ada yang sebelah gini, dua-duanya bareng. Jadi khusus untuk walaupun ada kuping kanan, kuping kiri, pipi kanan, pipi kiri, ya kalau itu barengin dua-duanya. Fa in kana aqta'u qaddamal yadal yumna. Jika ada tangan yang terpotong, mendahulukan tangan yang kanan juga sama ya. Jadi mau ada tangannya kayak mau kagak, kalau emang bisa dibasuh itu didahulukan tangan yang kanan. Kan ada tangan yang kalau ada yang habis. Nah, kalau yang habis itu lain dah. Tapi ada yang masih sepotong. Ya. Kalau tangan ini nggak bisa, sekarang kan banyak keran. Gini. Kalau emang masih bisa, kan kadang ada juga yang bergerak, ya, walaupun sepotong bergerak.
Wa amma istihbabu kaunihi salasan, ya, fa fi hadis Utsman radhiyallahu taala anhu. Adapun sunnah keadaan wudu itu atau bersuci itu 3 kali dari apakah dalam hadis Utsman radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a salasan rawahu Muslim. Ya, sama nih. Yang berkata bukan Nabi. Siapa? Sahabat, namanya Asar, ya, Asar. Ini termasuk fi'li. Jadi sahabat yang lihat terus diceritain. Nah, itu apa? Nabi mengerjakan begini-begini. Itu hadis juga. Ya. Bahwasanya Rasulullah SAW tawaddu'a salasan, berwudu 3 kali, riwayat Imam Muslim. Wala farqa fi dzalika bainar ra'si wa ghairihi, dan tidak ada perbedaan pada demikian itu antara kepala dan selainnya. Jadi semuanya kalau menurut hadis ini, ya, semuanya di3 kalikan sunahnya, ya. Wastahabba ba'dul ashabi mashar ra'si marratan. Namun sebagian sahabat, ya, ini mensunahkan mengusap kepala itu sekali aja. Nah, itu sebagian sahabat. Tapi yang umum kita pakai itu 3 kali. Wahtujja bi anna ahadits Utsman radhiyallahu ta'ala anhu as-sahha tadullu ala mashir ra'si marratan. Nah, hujahnya didalilkan ini, ya, bahwasanya hadis Utsman radhiyallahu taala anhu itu menunjukkan ala mashir ra'si marratan, menyapu kepala itu sekali. Ya, kalau tadi kan hadisnya tawaddu'a salasan wala farqa fi dzalika bainar ra'si wa ghairihi. Tapi ini para sahabat melihat bahwa untuk menyapu kepala itu hanya sekali, gitu. Qala wa qad jaa fi Muslimin fi wasfi Abdullah bin Zaid wudu'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu masaha ra'sahu marratan wahidatan. Nah, musannif berkata, dan telah datang pada Sahih Muslim, ya, fi wasfi Abdullah bin Zaid, dalam mensifati Abdullah bin Zaid akan wudunya Rasulullah SAW. Jadi dalam hadis Sahih Muslim ada juga yang menerangkan tentang wudunya Nabi, annahu masaha ra'sahu marratan wahidatan, bahwasanya Nabi menyapu kepalanya itu 1 kali, ya. Wa qad qila anna Tirmidzi hakahu an nafsi Syafi'i, dan telah dikatakan bahwasanya Imam Tirmidzi menceritakannya dari teks atau naskah Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i juga termasuk orang yang teliti dalam hadis. Makanya banyak hadis-hadis yang tadinya dianggap dhaif, ya, bisa menjadi hadis sahih karena penelitian beliau. Seperti hadis tentang kunut, ya, itu asalnya didhaifkan. Lalu beliau, ya, memeriksa semua sanadnya, ternyata hadis kunut itu sahih. Wal masyhuru min madhhab Syafi'i wa bihi jazamal jumhur annahu yustahabbu mashuhu salasan.
Dan yang masyhur dari mazhab Syafi'i, nah kalau Imam Syafi'i sama mazhab Syafi'i, nah ini ada beda dikit. Kalau Syafi'i berarti Imam Syafi'inya, kalau mazhab Syafi'i atau Syafi'iyah itu ulama-ulamanya. Yang masyhur itu apa? Annahu yustahabbu mas'uhu salasan, bahwasanya disunahkan menyapu kepala itu 3 kali. Ini masyhur yang kita pakai. Jadi nanti gini, ini sebetulnya bukannya bingung ya, lah itu ada yang sekali, ada yang 3 kali, bukannya bingung. Artinya gini, boleh sekali, boleh 3 kali, boleh. Jadi ada yang membolehkan. Nah itu bagusnya ikhtilaf ummati itu di situ, nggak ada yang salah. Karena fikih itu al-wahmu, sangkaan. Jadi 4 mazhab itu semuanya apa? Al-wahmu, mengira-ngira dari dalil Quran, dari hadis, dari asar sahabat, ya. Jadi kalau yang benar hakiki itu nggak ada di dunia. Hakiki, secara hakiki yang benar hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah kasih kesempatan untuk manusia berpikir, dikasih Quran, dikasih hadis. Jadi semuanya bisa dipakai, ya, jangan bingung. Gimana sih? Boleh sekali, boleh 3 kali. Lah enaknya mau pakai yang mana? Mau sekali apa 3 kali? Sekali kurang yakin, begitu kan? Nah, udah dipakai 3 kali aja, sama-sama Syafi'i juga, ya, gitu. Yang penting tidak meyakini wajibnya. Kalau menyapu sebagian kepala, nah itu yang wajib. 3 kalikannya ini, ya, sunnah. Jadi bukan wajib, sunnah. Wa fi riwayati Abi Dawud fi hadis Utsman radhiyallahu taala anhu, dan pada riwayat Imam Abu Dawud dalam hadis Utsman radhiyallahu anhu alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha ra'sahu salasan. Nah, ini dikuatkan lagi oleh Ibnu Abu Dawud dalam hadis Utsman, bahwasanya Nabi SAW menyapu kepalanya 3 kali. Na'am fi sanadihi Amir bin Syaqiq qala al-Hakim la a'lamu fi Amir ta'nan biwajhin minal wujuh. Nah, ya, di dalam sanadnya itu ada Amir bin Syaqiq. Kemudian Imam Al-Hakim mengatakan, saya tidak tahu pada Amir, ya, tentang hadis dalam satu dari beberapa cara. Wa fi Ibnu Majah, dan pada Ibnu Majah, anna Aliyan radhiyallahu taala anhu tawaddu'a salasan wa masaha ra'sahu salasan. Dalam riwayat Imam Ibnu Majah, ya, bahwasanya Imam Ali radhiyallahu an berwudu 3 kali dan menyapu kepalanya 3 kali, ya. Kemudian apa? Waqala, lalu berkata Imam Ali, hadza wudu'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Inilah wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menguatkan bahwa Rasulullah menyapu kepalanya 3 kali, pernah menyapu kepalanya 3 kali, berarti sunnah, ya. Wallahu a'lam. Ada yang belum jelas? Ya. Ini dalam tangan kaki kan 3 kali, itu 3 kali kanan, terus 3 kali kiri, apa dari artian? Ya. Bagusnya 3 kali kanan, jadi turut-turut 3 kali, baru kiri 3 kali. Nah, kalau misalnya ada yang bolak-balik gitu ya, ya kanan
terus kiri, kanan kiri, ya itu boleh juga. Tapi yang afdolnya, yang bagusnya itu satu sisi dulu, kanan habisin dulu 3 kali, ya kan? Ntar baru kiri 3 kali, gitu. Cuman nggak salah kalau yang tadi ya sebelah. Cuman nggak enak aja, ribet.